Ayo kita terapkan yang namanya frugal living. Waduh, coach, berarti saya harus jadi orang pelit dong. Eits, jangan salah. Coach, gimana caranya supaya bisa kaya, coach? Ada nggak ilmunya? Pokoknya akhir bulan nggak kerasa jadi orang kere. Plus, bisa beli rumah. Gimana caranya, coach? Kasih tahu dong. Nah, coba lihat. Ada pemilik akun TikTok. Namanya Mami Zain. Ibu muda yang viral karena keberhasilan menerapkan tradisi ini. Sampai bisa beli rumah. Namanya adalah tradisi frugal living. Buat Anda yang masih asing dengan istilah ini, mari kita bahas. Apa itu frugal living? Frugal living artinya hidup hemat atau bijak dalam mengelola pengeluaran. Jadi konsepnya adalah mengatur uang dengan cermat agar bisa menabung lebih banyak dan nggak boros-boros amat. Frugal living bukan berarti menjadi pelit, tetapi lebih pintar dalam mengatur keuangan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memboroskan uang. Jadi, dengan hidup hemat, kita bisa punya uang lebih untuk hal-hal yang penting, seperti nabung, investasi, dan hal-hal lain yang Anda inginkan. Kira-kira, kalau udah tahu definisinya, menurut Anda, siapa yang sangat cocok untuk saat ini menerapkan gaya hidup frugal living? Ya, pastinya anak muda, karena mereka yang paling banyak ngutang. Masa iya sih, Coach? Yes. Kalau nggak percaya nih, penunggak utang pinjol itu paling banyak didominasi oleh Gen Z dan milenial. Mau tahu tunggakannya berapa? 763 miliar. Mau tahu dong, apa yang membuat kalian rela utang? Untuk kebutuhan keluarga kah? Atau justru impulse buying? Uangnya habis buat ngopi, belanja, ngopi, belanja. Habisnya nggak ada? Enggak. Bener nggak? Ayo ngaku. Iya coach, uang saya habis buat beli iPhone baru, buat beli sepatu baru, buat ngopi 80.000. Ya gimana ya cara Anda bisa mengakhiri ini semua? Nah, seperti yang saya bilang di awal, ayo kita terapkan yang namanya frugal living. Waduh coach, berarti saya harus jadi orang pelit dong. Eits, jangan salah. Ini beda. Frugal living dengan medit. Orang yang pelit akan mikir 1000 kali untuk membeli barang, apalagi membeli sesuatu, karena mereka lebih memilih untuk membeli produk yang murah dan berkualitas buruk dibandingkan mengeluarkan uang untuk beli barang yang mahal, tapi bisa tahan lama. Nah, bedanya frugal living, mereka akan membeli produk dengan harga yang mahal dan berkualitas karena penggunaan barangnya bisa lebih awet untuk jangka panjang dibandingkan beli barang yang murah tetapi cepat rusak. Benar nggak? Intinya hemat bukan berarti pelit. Nah, gaya hidup frugal living ini ternyata sudah diterapkan oleh orang-orang terkaya di dunia. Di antaranya adalah Warren Buffett, Ed Sheeran, Mark Zuckerberg, Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, dan YouTuber Indonesia Raditya Dika. Kalau mau menerapkan frugal living supaya bisa kebeli rumah impian, gimana? Ini dia. Satu, atur anggaran yang detail. Mencakup semua sumber pendapatan dan pengeluaran Anda. Yang kedua, tentukan mana yang penting, mana yang bisa dikurangi, dan mana yang bisa dihilangkan. Seperti tagihan sewa listrik, air mungkin tidak dapat dihindari, tapi biaya langganan streaming atau langganan gym bisa jadi pilihan untuk dipangkas. Daripada Anda gym di gym, ya Anda gymnya di rumah. Nah, buat makan, usahakan untuk bawa bekal dari rumah. Karena tanpa sadar, cukup bisa
membantu pengeluaran Anda per bulan daripada beli makan di luar. Yang keempat, buat Anda yang suka belanja, mulai sekarang cari produk yang sedang diskon. Jadi jangan langsung belanja, cek dulu ada promo atau enggak. Kalau Anda pintar memanfaatkan peluang, pasti bisa hemat banget. Yang kelima, jadi penganut gaya hidup ramah lingkungan. Biar kantong bisa nggak boncos-boncos amat, ya. Kalau mau ke kantor atau kemanapun, bisa pakai kendaraan umum seperti busway atau LRT. Lumayan bisa mangkas anggaran bulanan. Pakailah barang-barang yang recycle, bisa dipakai ulang. Jadi nggak dikit-dikit buang. Dan yang terakhir, jangan cuma simpen duit di bawah bantal. Coba cari tahu soal investasi, biar uang bisa tumbuh lebih cepat. Jangan lupa, hal-hal ini butuh komitmen, disiplin, nggak selalu gampang, tapi dengan niat yang kuat, Anda bisa nabung buat beli rumah impian. Dan jangan lupa, hidup itu juga harus dinikmati. Ada keseimbangan antara hemat dan menikmati hidup. Dan pesan terakhir, jangan membuat frugal living menjadikan alasan untuk tidak bayar utang. Nah, tapi kalian tahu nggak sih? Ada sisi gelap frugal living. Mari kita bahas. Pertama, mengorbankan kualitas hidup. Hemat jangka pendek, tapi mengorbankan kesehatan jangka panjang. Yang awalnya Anda bisa makan daging, makan ayam, makan telur. Sekarang berubah haluan, makan instant noodle karena pengen mengirit. Itu salah. Banyak orang yang menerapkan frugal living yang akhirnya jadi takut sekali mengeluarkan uang dan mengalami kecemasan berlebihan. Banyak juga yang menerapkan frugal living akhirnya menjadi terisolasi hidupnya secara sosial. Bahkan ada juga yang frugal living takut keluar uang dan akhirnya mengorbankan investasi. Nah, Coach, kalau orang pada menerapkan frugal living, ya kasihan UKM dong, kan jadi nggak laku. Nah, saya tahu banyak yang khawatir nih. Apakah tips hemat bikin UKM Indonesia rugi? Tenang, kita justru bisa membangun UMKM semakin keren dengan mengatasi tantangan ini. Langkah pertama, kita perlu paham kebutuhan customer. Kalau mereka lagi hemat, mungkin ada produk-produk tertentu yang tetap dibutuhkan. Jadi kita fokus kepada produk yang paling dibutuhkan. Kita harus fleksibel dengan harga, tapi tetap jaga kualitas. Kita bisa memberikan opsi-opsi produk dengan ukuran atau porsi yang lebih kecil, jadi harganya bisa lebih terjangkau tanpa mengurangi margin. Kita bisa memanfaatkan momentum frugal living ini dengan promo, diskon, atau bikin hari khusus. Misalnya contohnya, Anda membuat hari-hari khusus untuk orang-orang yang suka frugal living dengan menjual produk tebus murah. Asal mereka sudah belanja dengan poin tertentu. Sudah belanja dengan harga tertentu, dengan nilai tertentu, di hari Jumat bikin Jumat berkah, lalu bikin program tebus murah. Jadi setelah belanja cukup, teman-teman yang melakukan frugal living bisa belanja dengan harga yang lebih hemat. Contoh lain, membuat diskon-diskon untuk produk-produk yang fast moving. Kalau ada event-event khusus, event-event tertentu, Anda juga bisa menjalin kerjasama dengan misalnya BCA, Mandiri, OCBC. Jadi, kalau pakai kartu kredit OCBC atau BCA, BCA bisa subsidi. Subsidi potongan, subsidi diskon, subsidi harga, tapi customer-nya datang dari Anda. Anda juga bisa memberikan info-info menarik, edukasi tentang bagaimana cara mengoptimalkan produk yang dibeli. Kalau Anda jualan kamera, kalau Anda jualan rice cooker, kalau Anda menjual apapun, Anda bisa membuat tutorial cara mengoptimalkan produk yang Anda jual. Cara menggunakan pemakaian yang maksimal.
Sehingga orang yang membeli produk Anda bukan hanya happy, tapi juga pakai terus. Kalau dipakai terus, maka customer akan merasakan value-nya. Akan merasakan, oh kepake nih barang nih. Makanya next time belinya di mana? Di tempat Anda lagi. Karena Anda mengedukasi cara penggunaan produk Anda secara lebih maksimal. Buat storytelling agar pelanggan merasa dekat dengan produk Anda, dekat dengan bisnis Anda. Jangan lewatkan peluang-peluang online. Buat toko online, termasuk live streaming. Berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan Anda agar mereka bisa berinteraksi langsung dengan Anda. Nggak cuma jualan, tapi edukasi juga penting. Menjelaskan ke pelanggan Anda bahwa produk Anda lebih memiliki nilai tambah dan bisa membantu mereka berhemat karena kualitasnya bagus. Jadi teman-teman UKM nggak usah panik kalau lagi banyak yang hemat. Tantangan ini bisa diatasi dengan solusi-solusi cerdas dan kreatif. Mari kita lihat situasi sebagai peluang untuk berkembang dan tetap sukses. By the way, saya sedang mengadakan event webinar gratis. Kalau Anda mau bergabung, silahkan lihat linknya di bawah ini untuk Anda yang mau belajar bagaimana cara mengembangkan bisnis. Daftarnya di bawah sini. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.